Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Tepat hari ini kita, bangsa Indonesia, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Bertepatan dengan hari kemerdekaan, perenungan firman Allah pada hari ini akan saya beri judul Kemerdekaan yang Sejati. Firman Tuhan akan saya ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. "76 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno almarhum. Pada saat itu pula, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa? Selama itu, bangsa Indonesia ada di bawah penjajahan bangsa lain, seperti Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Dan di saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, saat itu pula ia merdeka. Merdeka tidak dipengaruhi oleh bangsa lain dan merdeka untuk mengelola dirinya sendiri sebagai bangsa yang sudah merdeka. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berhak untuk mengatur kehidupan bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dahulunya adalah orang yang berdosa, yang seharusnya menerima penghukuman akibat dari dosa itu. Tetapi kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka saat itu kita percaya kita sudah dimerdekakan dari dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi mendapat penghukuman dari akibat dosa, karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita semua. Jadi pada saat itu juga kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah memperoleh kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang menjadi ciri-ciri orang yang telah mendapat kemerdekaan sejati? Kita akan belajar bersama-sama ciri-ciri orang Kristen yang telah dimerdekakan berdasarkan Galatia 5 ayat yang pertama. Saya bacakan lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, ciri yang pertama, berdirilah teguh. Ciri orang yang telah dimerdekakan, ia sanggup berdiri teguh. Ia harus berdiri teguh. Berdiri teguh mempunyai dasar yang kuat, seperti sebuah bangunan. Dia akan berdiri kokoh, menjulang dengan gagah dan perkasa dengan kekokohannya, karena ia ditopang oleh dasar pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu menopang ia harus berdiri kuat. Seperti juga sebuah pohon, ia akan bertumbuh tinggi dengan berdiri yang kuat. Ia ditopang oleh akar yang kuat pula, akar yang menopang pohon itu, sehingga ia dapat berdiri dengan baik. Kita akan buka di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Iman yang kuat di dalam Kristus, itulah yang membuat dasar kita untuk kita dapat berdiri di dalam iman. Sehingga apapun yang akan kita alami, pencobaan, angin badai yang menerjang kehidupan kita, kita dapat berdiri. Karena iman kita di dalam Kristus sangat kuat dan kokoh. Iman, bagaimana iman itu setiap hari harus dipupuk, setiap hari harus diperkuat. Dengan apa? Dengan setiap firman yang kita dengar, yang kita baca setiap hari. Alkitab, firman Allah yang menjadi pondasi kita, yang memupuk setiap hari sehingga iman kita semakin kokoh di dalam Yesus Kristus. Iman yang kuat berarti kita harus bertekun di dalam iman dan pengharapan akan Injil Kristus. Kita baca pula di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ayat yang telah kita baca merupakan surat dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Kolose. Paulus mempunyai pengharapan kepada jemaat yang ada di Kolose untuk tetap bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil, di mana pada saat itu banyak kabar yang ingin menggoncangkan iman di jemaat di Kolose. Tapi Paulus menguatkan mereka agar tetap bertekun di dalam iman.
Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bertekun di dalam iman, semakin memupuk agar iman kita semakin kuat, maka kita jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil pengharapan itulah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, yang membuat kita untuk tetap berdiri dengan kokoh. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, bangsa Indonesia di saat dia memproklamirkan kemerdekaannya, maka bangsa itu akan berdiri kokoh jika ia mempunyai dasar yang kuat. Kita tahu bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, sehingga Pancasila menjadi pedoman dari bangsa Indonesia. Dasar yang kuat untuk sebuah negara agar ia tetap berdiri dan tidak digoyahkan dengan pengaruh-pengaruh dari negara lain yang ingin menggoncangkan bangsa Indonesia. Demikian juga di dalam kepercayaan iman kita kepada Yesus Kristus. Jika kita untuk tetap berdiri teguh, untuk tetap berdiri kokoh, mempunyai dasar yang kuat. Dasar yang kuat kita adalah Yesus Kristus. Setiap perkataan yang ia sampaikan di dalam Injilnya, itu yang mendasari kita agar iman kita, pengharapan kita kepada Yesus Kristus, untuk kita tetap berdiri kokoh. Ciri yang kedua sebagai orang Kristen yang telah mendapatkan kemerdekaan yang sejati, jangan mau dijajah lagi. Kita akan baca kembali di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ciri yang kedua, jangan mau dijajah lagi. Mengapa saya mengambil tulisan jangan dijajah lagi? Sama saja jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Dulunya kita sebagai manusia yang berdosa, orang yang harus mendapat hukuman dari akibat dosa itu. Dahulu hidup kita dikuasai oleh dosa. Kita masih terbelenggu dengan dosa. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kita semua, maka kita tidak lagi dijajah, diperhamba dengan dosa. Kita tidak mau lagi untuk dikenakan kuk perhambaan, karena kita sudah dibebaskan dan kita menjadi orang yang bebas, merdeka. Tentunya jika kita sudah merasakan suatu kemerdekaan, maka kita tidak mau lagi untuk dijajah. Entah itu dijajah dengan kedagingan, dijajah dari dosa, pasti tidak mau. Oleh karena itu, ciri yang kedua, jangan mau dijajah lagi. Hidup yang merdeka berarti hidup telah diubah, bahwa ia telah menjadi ciptaan yang baru. Hidupnya yang berkuasa di dalam dirinya, bukannya dirinya lagi, tetapi Kristus yang memberikan kemerdekaan itu. Kristuslah yang hidup
di dalam diri kita. Kita akan baca di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini suatu komitmen dari Rasul Paulus ketika ia mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, memberikan hidupnya, seluruh kehidupannya untuk dipimpin oleh Yesus Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Bukan sendiri lagi dia yang hidup menguasai dirinya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus telah mengubah kehidupannya. Kristus telah memerdekakan kehidupannya dari perhambaan dosa. Sehingga sejak saat itu kehidupannya adalah milik Kristus. Bukan dia sendiri yang menguasainya. Hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jika kita mau membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begitu juga ketika kita menerima Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus menebus dosa kita semua, kita ada di dalam Yesus Kristus sebagai ciptaan yang baru. Kehidupan manusia kita yang lama telah berlalu, dan saat ini kehidupan selanjutnya dan selanjutnya adalah ciptaan yang baru, di mana Kristus telah memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui cara pikir kita, memperbaharui tutur kata kita, sehingga apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Allah, mempermuliakan namanya, karena Kristus ada di dalam diri kita dan kita semua menjadi ciptaan yang baru. Jika kita menjadi ciptaan baru, berarti kita telah dilepaskan dari manusia yang lama, di mana dulu kita menjadi hamba dosa. Hamba adalah seorang yang tidak mempunyai hak apapun. Dia harus menurut di bawah kekuasaan seseorang. Dosa yang dahulu menguasai kehidupannya, berarti kehidupannya dikuasai oleh dosa. Dikuasai oleh dosa berarti kita menjadi hamba-hamba dari dosa itu. Namun Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, kita bukan sebagai hamba lagi, melainkan anak-anak Allah. Kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-4, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Inilah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, karena kita sebagai anak-anak Allah dan bukan lagi hamba. Jika kamu anak,
maka kamu juga ahli-ahli waris oleh Allah. Anak memperoleh warisan dari orang tuanya, karena anak di dalam dirinya mengalir darah dari orang tuanya. Demikian juga kita semua sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Allah, di mana darah Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Maka saat itu juga kita sebagai ahli waris dari Allah. Ahli waris, dia berhak mewarisi apa yang dipunyai oleh orang tuanya, apa yang dipunyai oleh Allah, itu menjadi hak kita, karena kita adalah ahli warisnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh kita patut bersuka cita, berbahagia, karena dulu kita siapa, dan saat ini kita menjadi siapa. Kita dulunya hidup di dalam dosa, tetapi di saat kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kita semua, menebus dosa kita semua, saat itu juga kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita sebagai orang-orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kemerdekaan sejati yang sudah kita terima, maka kita harus mempunyai dasar yang kuat agar iman kita tetap teguh, yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh permasalahan percobaan yang kita hadapi, ataupun pengajaran-pengajaran yang ingin menggoncangkan iman kita. Tetapi kita mau Yesus sebagai dasar kehidupan kita. Kita dapat berdiri kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan. Dan kita juga tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Melainkan kita mau mempunyai kehidupan yang baru, kehidupan di mana Kristus menguasai kehidupan kita. Karena Kristus telah memerdekakan kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan, sehingga dapat memberkati kita semua. Merdeka!